Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Perkenalkan, saya Lisnawati dengan NIM 2142024918, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Ibu Nasihatuddin Zahro. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan masa dewasa. Nah, dewasa itu apa sih? Dan apa saja tugas-tugas usia dewasa? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Apa itu dewasa? Dalam hal bidang psikologi, dewasa adalah periode perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau awal usia 20-an tahun dan yang berakhir pada usia 30-an tahun. Ini adalah masa pembentukan kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karir, dan bagi banyak orang masa pemilihan pasangan, belajar hidup secara akrab, memulai berkeluarga, dan mengasuh anak-anak. Nah, terkadang banyak seseorang menganggap di usia 17 tahun sudah memasuki usia dewasa. Namun, pada dasarnya 21 tahun ke ataslah yang akan disebut dengan masa dewasa. Elizabeth Behurlock membagi masa dewasa ke dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama dewasa awal 18-40 tahun, dewasa madya 40-60 tahun, dan dewasa lanjut lebih dari 30 tahun. Nah, yang pertama adalah dewasa awal, yaitu usia 18-40 tahun. Masa dewasa awal adalah masa kemantapan dan masa reproduktif, yaitu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, periode sosial, periode komitmen, dan masa ketergantungan, yaitu perubahan nilai-nilai, kreativitas, dan penyesuaian diri pada suatu hidup yang baru. Nah, adapun tugas-tugas dewasa awal, yang pertama itu mulai bekerja, kedua memilih pasangan hidup, ketiga belajar hidup dengan pasangan, keempat mulai membina keluarga, yang kelima mengasuh anak, yang keenam mengelola rumah tangga, dan yang ketujuh mengambil tanggung jawab sebagai warga negara, dan yang kedelapan, mencari kelompok sosial yang menyenangkan. Nah, dan yang kedua yaitu dewasa madya atau tengah, yang mana ini dari usia 40 sampai 60 tahun. Masa dewasa madya adalah masa transisi di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya dan memasuki periode dalam kehidupan dengan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Nah, perhatiannya kepada agama ini dilandasi kepada kebutuhan pribadi dan sosial. Karakteristik masa dewasa madya itu meliputi yang pertama, periode yang sangat ditakuti. Nah, diakui bahwa semakin tua periode masa usia madya, semakin terasa lebih menakutkan dilihat dari keseluruhan. Dan yang kedua itu ada usia madya merupakan masa transisi. Nah, usia madya merupakan masa di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya. Yang ketiga itu ada masa stres. Nah, mengapa disebut masa stres? Karena ini merupakan penyesuaian secara radikal terhadap peran dan pola hidup yang berubah, khususnya bila disertai dengan berbagai perubahan fisik. Yang keempat itu ada usia yang berbahaya. Nah, secara biasa menginterpretasi usia berbahaya itu berasal dari kalangan pria yang ingin melakukan pelampiasan untuk kekerasan. Dan yang kelima ada usia masa jenuh. Para pria menjadi jenuh dengan kegiatan rutin sehari-hari dan kehidupan bersama keluarga, hanya memberikan sedikit hiburan. Dan yang keenam ada usia masa prestasi, yang mana masa usia madya adalah punya kemauan yang kuat untuk keberhasilan dan menunggu dari masa-masa persiapan keras yang dilakukan sebelumnya. Nah, adapun tugas-tugas perkembangan masa dewasa madya atau masa pertengahan ini, yaitu yang pertama adalah mencapai tanggung jawab sosial dan sebagai warga negara. Yang kedua, membantu anak-anak remaja belajar untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab.
dan bahagia. Dan kemudian yang ketiga itu ada mengembangkan kegiatan mengisi waktu senggang untuk orang dewasa. Yang keempat, menghubungkan diri sendiri dengan pasangan hidup sebagai suatu individu berikutnya. Yang ketiga itu ada masa dewasa lanjut atau usia lebih dari 60 tahun. Nah, usia lanjut itu merupakan periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Nah, ditandai oleh adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Nah, adapun ciri-ciri yang berkaitan dengan penyesuaian pribadi dan sosialnya yaitu perubahan yang menyangkut kemampuan motorik, kekuatan fisik, dan juga perubahan fungsi dalam psikologis, perubahan dalam sistem saraf dan juga penampilan. Nah, itulah mungkin yang bisa kita lihat pada usia lanjut atau tahap akhir ini, yang mana orang-orang yang sudah berusia lanjut itu dalam perubahan fisiknya bisa kita lihat mulai keriput, tidak mampu mengangkat beban-beban yang berat lagi. Dan adapun tugas-tugas usia lanjut itu yang pertama, satu, dia menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan. Dan kedua, menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya penghasilan keluarga. Tiga, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. Dan yang keempat, kesiapan menghadapi kematian. Dan adapun yang terakhir, ada quotes yang saya kutip dari Agung Pamungkas yang seperti ini, katanya, beranjak tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa, bijaksana, dan berprestasi itu adalah pilihan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena sejatinya kebenaran itu hanyalah milik Allah dan kesalahan mungkin datang dari diri saya sendiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.